Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Rahmi dengan NIM 220456060. Kali ini akan membahas mengenai interaksi keruangan desa dan kota. Baiklah, pada kali ini kita akan memakai 9 kata kunci, diantaranya interaksi, keruangan, desa, kota, unsur-unsur, ciri khas, pola, fungsi, dan yang terakhir perkembangan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi mengacu pada komunikasi atau hubungan timbal balik antara dua atau lebih entitas, baik itu individu, objek, atau elemen dalam suatu sistem. Seperti pada gambar, adanya diskusi merupakan suatu kegiatan interaksi. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan kedua, yaitu keruangan. Keruangan adalah istilah yang mengacu pada konsep atau aspek yang berkaitan dengan ruang dalam konteks yang lebih umum. Pada kajian kali ini, keruangan itu ada yang berbentuk ruang dan ada berbentuk wilayah. Dalam hal ini, kita akan mengkaji dalam bentuk wilayah, di mana wilayahnya akan terbagi dua, yaitu yang pertama adalah desa. Desa adalah sebuah pemukiman manusia yang terletak di wilayah pedesaan atau daerah pedesaan, daerah yang jauh dari kota dan pemerintahan pusat. Selanjutnya, wilayah kota. Kota adalah sebuah pemukiman manusia yang memiliki sejumlah ciri khas yang berbeda dari desa atau pemukiman pedesaan dan merupakan daerah pusat pemerintahan. Selanjutnya kita masuk kepada unsur-unsur. Apa sih itu unsur-unsur? Unsur-unsur merujuk pada komponen dasar atau bagian-bagian terkecil dari suatu sistem, konsep, atau entitas, di mana unsur-unsur yang kita bahas mengenai unsur desa, diantaranya penduduk, pemukiman, wilayah, infrastruktur desa, komunitas dan budaya, pemerintahan desa, dan kegiatan ekonomi. Begitu juga dengan unsur-unsur kota yang mana diantaranya adalah penduduk, pemukiman, wilayah, infrastruktur kota, pemerintahan kota, kegiatan ekonomi kota. Seperti gambar yang telah saya terakan di bawah adalah beberapa contoh di antaranya. Selanjutnya kita masuk kepada ciri khas. Apa sih itu ciri khas? Ciri khas adalah atribut atau karakteristik yang membedakan atau mengidentifikasi sesuatu sebagai unik atau berbeda dari yang lainnya. Di sini kita membahas mengenai ciri khas antara desa dan kota. Seperti gambar yang telah saya terakan, di sini sangat jelas bahwa di desa jalanannya sepi dan masih ada pemandangan rumput atau pohon hijau. Sedangkan berbanding balik dengan kota, di mana jalanan yang begitu padat dan jarang ditemui adanya pohon atau tumbuhan hijau. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi. Fungsi merujuk pada peran, tujuan, atau tugas yang dijalankan oleh suatu objek, sistem, atau entitas dalam suatu konteks. Fungsi menjelaskan mengapa sesuatu ada atau apa yang dicapai olehnya. Di sini kita membahas adalah fungsi desa untuk kota dan sebaliknya, di mana fungsi desa untuk kota sebagai pasokan pangan, sumber air bersih, tenaga kerja, industri kecil dan kerajinan, pelestarian lingkungan, masyarakat yang berkelanjutan, serta fungsi kota untuk desa diantaranya seperti pusat perdagangan, pusat pelayanan, lapangan pekerjaan, infrastruktur dan transportasi industri, serta peluang bisnis. Selanjutnya kita membahas pola. Pola di sini kita membahas adalah pola desa, di mana pola desa seperti pola memanjang searah sungai, yaitu mengikuti aliran sungai, pola memanjang searah garis pantai, pola radial, pola memanjang searah rel kereta, pola memanjang searah jalan, serta pola kota, di mana pola kota ini terbagi atas 5 zona, di mana zona 1 yaitu daerah kegiatan, 2 terdapat grosir dan manufaktur, yang ketiga pemukiman kelas rendah, yang keempat pemukiman kelas menengah, dan kelima pemukiman kelas tinggi. Selanjutnya kita masuk kepada perkembangan. Apa sih perkembangan itu? Perkembangan adalah proses pertumbuhan, perubahan, dan kemajuan yang terjadi seiring berjalannya waktu. Pada kali ini kita membahas mengenai perkembangan desa dari desa swadaya menjadi desa swakarya menjadi swasembada, di mana desa swadaya ini yang kental dengan adat dan istiadatnya, swakarya yang telah mulai menerima masukan dari dunia luar atau kota lain, dan swasembada adalah desa yang sangat dekat dengan kota sehingga hampir menyerupai kota.
Selanjutnya adalah perkembangan kota, dari kota Heliopolis menjadi kota polis, menjadi kota megapolis, dan selanjutnya menjadi kota metropolis. Kota Heliopolis bisa diartikan sebagai desa yang menjadi kota atau perkembangan yang pesat di dalamnya. Yang kedua adalah polis, yaitu kota yang mulai berkembang infrastrukturnya. Yang ketiga yaitu megapolis, yaitu kota yang berada pada puncak atau pusat dari pemerintahan itu. Dan selanjutnya adalah metropolis, karena adanya perkembangan yang sangat pesat pada megapolis tadi, maka masyarakat mulai cuek dan akhirnya beberapa infrastruktur terbengkalai sehingga terciptalah metropolis. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan inti, yaitu apa sih interaksi keruangan desa dan kota itu. Interaksi keruangan antara desa dan kota merujuk pada hubungan atau pertukaran yang terjadi antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Interaksi ini mencakup berbagai aspek, termasuk aliran manusia, barang, jasa, informasi, dan budaya antara desa dan kota. Ini adalah fenomena yang umum terjadi di berbagai negara di seluruh dunia dan memiliki dampak signifikan pada perkembangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Terima kasih, sekian.